Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Fajar Septian dalam acara seputar FPS dalam berita aktual dan terpercaya. Baik pemirsa, beralih ke berita pertama. Respon Ketua KPU soal peringatan keras dari DKPP buntut loloskan Gibran Raka Buming Raka. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan tidak akan mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP soal pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024. Menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang menyatakan dirinya melanggar etik terkait pelolosan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres, Hasyim bilang bahwa tugasnya hanya memberikan penjelasan dari apa yang ditanyakan oleh DKPP. Hasyim menyebut dirinya tidak menanggapi lebih jauh karena yakin semua telah disampaikan di persidangan. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan 6 anggotanya karena menerima pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut DKPP, Komisi Pemilihan Umum seharusnya mengubah terlebih dahulu peraturan KPU soal syarat usia capres-cawapres usai putusan MK yang memperbolehkan usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Namun KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK meskipun PKPU belum diubah. Selanjutnya berita kedua. Detik-detik pemotor ditabrak mobil saat hendak menyeberang di Ciledug. 2 pengendara motor terluka lantaran ditabrak mobil sedan di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Korban ditabrak saat menunggu untuk menyeberang. Kami terpaksa menyunting video karena mengandung unsur kengerian. Peristiwa terekam CCTV milik restoran cepat saji. Video sempat beredar luas di media sosial. Mobil sedan berbelok ke Gang Karyawan 3 dan menyeruduk 2 pengendara motor yang sedang menunggu untuk berbelok. Korban terpental sejauh 2 meter. 2 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit di wilayah Tangerang Kota. Selanjutnya berita selanjutnya. Unik kuliner rujak Uguroh dari Batok Kelapa Muda Kabupaten Aceh Besar memiliki aneka makanan tradisional yang lezat dan unik untuk dicicipi. Salah satunya rujak Uguroh. Tampilan rujak ini pun berbeda dari rujak biasanya. Bahan dasarnya menggunakan batok kelapa muda. Rujak ini diincar pembeli karena rasanya yang sepat, manis dan pedas sehingga dapat memanjakan lidah pengunjung. Bagaimana proses membuat rujak ini? Pertama, kelapa dibelah untuk diambil tempurung putih kelapa yang masih berusia muda. Pemilihan kelapa sangat mempengaruhi rasa dan kelembutan daging batok kelapa ini. Setelah direndam untuk menghilangkan getahnya irisan daging batok kelapa muda ini diolah dengan bumbu rujak yang diracik langsung pemiliknya. Terdiri dari gula merah yang sudah dicairkan, cabai rawit dan garam, serta tambahan buah batok untuk menambah cita rasa. Tabrak mobil saat hendak menyeberang di Ciledug. 2 pengendara motor terluka lantaran ditabrak mobil sedan di Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
Korban ditabrak saat menunggu untuk menyeberang. Kami terpaksa menyunting video karena mengandung unsur kengerian. Peristiwa terekam CCTV milik restoran cepat saji. Video sempat beredar luas di media sosial. Mobil sedan berbelok ke Gang Karyawan 3 dan menyeruduk dua pengendara motor yang sedang menunggu untuk berbelok. Korban terpental sejauh 2 meter. Dua korban masih menjalani perawatan di rumah sakit di wilayah Tangerang Kota. Selanjutnya berita selanjutnya, unik kuliner rujak Uguroh dari Batok Kelapa Muda Kabupaten Aceh Besar memiliki aneka makanan tradisional yang lezat dan unik untuk dicicipi. Salah satunya rujak Uguroh. Tampilan rujak ini pun berbeda dari rujak biasanya. Bahan dasarnya menggunakan batok kelapa muda. Rujak ini diincar pembeli karena rasanya yang sepat, manis dan pedas sehingga dapat memanjakan lidah pengunjung. Bagaimana proses membuat rujak ini? Pertama, kelapa dibelah untuk diambil tempurung putih kelapa yang masih berusia muda. Pemilihan kelapa sangat mempengaruhi rasa dan kelembutan daging batok kelapa ini. Setelah direndam untuk menghilangkan getahnya, irisan daging batok kelapa muda ini diolah dengan bumbu rujak yang diracik langsung pemiliknya. Terdiri dari gula merah yang sudah dicairkan, cabai rawit dan garam, serta tambahan buah batok untuk menambah cita rasa. Sekian dari kami. Berita tadi sekaligus menjadi berita terakhir pada perjumpaan kali ini. Saya Fajar Septian pamit undur diri dan sampai jumpa.